Motor Matic sudah lama jadi andalan di Indonesia. Mau ke kantor, antara anak sekolah, belanja ke pasar, sampai ngojek, semua bisa dilakukan pakai Matic. Praktis, irit, dan gampang dikendarai. Tapi ketika kita tengok ke negeri tetangga, yaitu Malaysia, situasinya jauh berbeda. Di sana, motor Matic justru bukan pilihan utama. Kalau di Indonesia motor Matic mendominasi hampir 90% pasar roda 2, di Malaysia motor bebek dan sport ringan justru jadi raja jalanan. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita bahas videonya. Marquez has a look up the inside of Rossi. Marquez takes the lead, a classic block pass. Has he run wide? Yes, he has. Beda negara, beda selera. Di Malaysia, motor bukan cuma alat transportasi, tapi juga simbol gaya dan performa. Banyak anak muda dan pengendara harian di sana lebih memilih motor bebek sport atau motor manual yang punya tenaga besar dan tampilan sporty. Beberapa model terlaris di Malaysia dari segmen ini antara lain Yamaha Y15ZR. Bisa dibilang motor ini adalah King of Kapcai di Malaysia. Tenaganya oke, tampilannya agresif, dan modifikasi aftermarketnya melimpah. Honda RSX 150, saingan berat Y15ZR, punya desain tajam dan performa 150 cm3 DOHC. CMV F3i 185, mungkin jarang terdengar di Indonesia, tapi di Malaysia motor bebek 185cc ini cukup digemari karena tenaganya besar dan tampil beda. Yamaha LC 135, lebih senior dari Y15ZR, tapi masih tetap diminati karena lebih ringan dan irit. Cocok buat daily commuter. Dari sini bisa dilihat, Matic kalah pamor dari sisi image dan performa. Bukan karena teknologinya kurang, tapi karena Matic dianggap terlalu lembut buat gaya berkendara yang disukai orang Malaysia. Lalu, salah satu alasan kenapa motor Matic begitu digemari di Indonesia adalah karena seringnya ketemu kemacetan, jalanan rusak, dan kondisi yang bikin tangan pegal kalau naik motor kopling. Di Malaysia, jalanan umumnya lebih lebar, lebih mulus, dan lalu lintasnya juga lebih tertib. Kondisi seperti ini justru bikin motor kopling dan bebek performa tinggi, jadi lebih ideal. Banyak pengendara juga menggunakan motor untuk perjalanan antar kota atau touring jarak jauh yang pastinya lebih nyaman pakai motor manual dengan performa tinggi ketimbang Matic biasa. Dan berbeda dengan Indonesia yang harga mobilnya tinggi karena pajak dan biaya tambahan lainnya, di Malaysia harga mobil relatif terjangkau. Pemerintah juga punya skema insentif untuk mobil nasional, seperti Pro 2 dan Proton. Akibatnya, banyak orang Malaysia lebih memilih mobil sebagai kendaraan utama. Motor hanya digunakan sebagai kendaraan sekunder, entah untuk keperluan hobi, touring, atau kendaraan ringkas untuk keperluan jarak dekat. Nah, karena bukan kebutuhan utama, motor yang dibeli cenderung lebih disesuaikan ke selera. Mau yang kencang, keren, dan bisa dimodifikasi. Disinilah Matic kalah lagi. Kemudian brand besar seperti Yamaha dan Honda di Malaysia memang masih lebih fokus memasarkan motor sport dan Kapcai. Bahkan Yamaha Malaysia secara aktif mempromosikan Y15ZR dan model sport seperti Yamaha R15, MT15, dan FZ151i sebagai motor yang paling cocok untuk anak muda Malaysia. Sementara motor Matic seperti Yamaha NVX, versi Malaysia dari Aerox, Honda Vario 150, atau Honda Beat memang tersedia, tapi tidak dipasarkan seagresif di Indonesia. Karena promosi Matic yang tidak terlalu masif dan brand image-nya masih lekat ke motor santai, maka minat terhadap Matic di Malaysia belum bisa tumbuh sepesat di Indonesia. Malaysia juga punya komunitas motor yang sangat kuat, terutama untuk motor-motor seperti Y15ZR, RSX, dan motor sport ringan. Banyak dari pemiliknya suka modifikasi, baik dari segi performa maupun tampilan. Event balap lokal, kontes modif, sampai komunitas touring lebih sering melibatkan motor manual. Terus, apakah Matic nggak akan pernah laku di Malaysia? Nggak juga. Tren bisa berubah. Beberapa tahun belakangan ini, skuter Matic premium seperti Yamaha T-Max, Honda Forza 750, atau bahkan SCM ZX mulai masuk dan punya peminat tersendiri, terutama di kalangan profesional muda dan pehobi touring. Tapi untuk pasar massal, Matic masih harus kerja keras. Selama gaya hidup dan mindset pengendara di Malaysia belum berubah,
Matic masih akan tertinggal dibanding motor bebek dan sport. Jadi kesimpulannya, motor Matic nggak laku di Malaysia bukan karena kualitasnya buruk, tapi karena selera pasar lebih condong ke motor performa tinggi, jalanan yang mendukung kecepatan dan handling motor kopling. Motor bukan kendaraan utama, jadi dibeli berdasarkan gaya dan hobi. Strategi brand masih fokus ke segmen sport dan bebek komunitas dan budaya modifikasi lebih cocok untuk motor non-Matic. Tapi ke depannya, siapa tahu, bisa aja Matic pelan-pelan naik daun kalau tren commuting dan urban mobility makin tinggi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika ada kesalahan atau kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.